Nah, untuk super Trobos ini ya teman-teman, jadi per 10 liter air ya kita menggunakan deligen yang volume isinya 10 liter. Jadi kita menggunakan 2 tutup ya. Ini adalah Starban, produk ganti dari. Kemudian untuk hama sasaran ya, dari hama sasaran kutu kebul. Jadi dalam budidaya timun suri kita tidak usah khawatir dengan kondisi seperti ini ya. Nah, kemudian kita maju ke depan, ini buah lagi. Jadi memang buahnya berada di bawah ya teman-teman. Biasakan tonton video sampai selesai. Bagaimana cara kita untuk agar supaya timun suri ini berbuah lebat dan kemudian besar-besar seperti ini. Proses perawatannya apa-apa saja, kemudian penyepraiannya apa-apa saja. Tonton terus videonya sampai selesai ya teman-teman. Ini di posisi petikan kedua timun suri yang saya miliki ya teman-teman. Di luas area 1000 meter, yang ini 500, yang ini 500 meter di posisi petikan kedua. Dan ini pemetikannya pun memang sekarang masih dilaksanakan dan belum selesai ya teman-teman. Jadi untuk karyawan sekarang sedang melakukan pemetikan untuk timun suri, dan kemudian pemetikan cabai, dan kemudian penyepraian daripada terong yang saya miliki ya teman-teman. Di posisi terong panenan petikan ke 35 kali ya teman-teman. Sebagaimana teman-teman simak ya, ini sedang melakukan penyepraian karyawan. Dan ini adalah terong yang saya miliki ya teman-teman. Tonton terus videonya sampai selesai untuk proses perawatan timun suri agar buahnya lebat dan berusia lama ya teman-teman. Dan kemudian untuk harga sendiri ya teman-teman. Untuk harga di kebun langsung diangkat oleh pengepul, ini 1 kilo adalah Rp5.500 ya teman-teman. 5.000 sampai Rp5.500. Jadi untuk 1 biji saja ya, ini untuk 1 biji ini sampai 3 kilo ya teman-teman. 2 sampai 3 kilo. Jadi untuk pemanenan kita lakukan 2 hari sekali ya teman-teman. Oleh sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, bahwa baik tanaman terong, tanaman cabai, ataupun tanaman apa saja, ketika kita ingin melakukan proses penanaman, maka perhitungan yang matang ketika kita melakukan proses pemanenan itu harganya tepat mengena ya teman-teman. Itulah salah satu faktor kenapa kemudian saya sering menjelaskan waktu tanam timun suri yang tepat kapan, waktu tanam cabai yang tepat itu kapan, dan waktu yang tepat untuk penanaman terong itu kapan, dan hortikultura yang lainnya itu adalah menentukan daripada hasil yang akan kita peroleh nantinya ya teman-teman. Oke, simak terus videonya sampai selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bos Terong Channel, informasi ragam pertanian inovatif, kreatif, dan bermanfaat. Oke teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama Bos Terong. Bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, seperti biasa silahkan like, comment, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Oke teman-teman, pada kesempatan hari ini kita akan melakukan perawatan timun suri setelah panen perdana kemarin ya. Ini adalah hari panen petikan kedua atau panen kedua, dan tentunya untuk agar menjaga timun suri ini tetap berbuah lebat nantinya ke depan, jadi kita tetap harus melakukan perawatan secara konsisten dan teratur ya teman-teman. Artinya untuk perawatan pada kesempatan hari ini untuk mentimun suri kita menggunakan Starban ya teman-teman. Ini adalah Starban, produk ganti dari, karena Durban katanya sudah langka di pasaran, sehingga saya menggunakan Starban seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk harga Starban, harganya ini adalah Rp25.000 per 100 ml. Sedangkan kalau untuk Durban sendiri, ini yang 500 ml atau setengah liter, harganya Rp175.000 ya teman-teman. Dan kemudian untuk hama sasaran ya dari Starban ini, seperti biasa kita hama sasarannya adalah, target kita adalah ulat gerayak, telur kupu-kupu, dan kemudian ulat tanah ya teman-teman. Karena sebagaimana teman-teman ketahui, ini adalah untuk menjaga tetap berbuah lebat untuk timun surinya. Jadi untuk penyepraiannya kita tetap menggunakan target hama sasaran yang menyerang pada tanaman timun suri tersebut ya teman-teman. Oke, simak terus perjalanan saya kali ini dalam proses perawatan timun suri dengan menggunakan Starban dan pemanenan timun suri kedua ya teman-teman. Dan kemudian teman-teman, jadi Starban ini saya mix atau saya aduk, saya campur dengan menggunakan Apidor ya teman-teman.
seperti biasa apidor untuk hama sasaran kutu kebul, hama trip ya, kita menggunakan apidor untuk proses perawatan timun suri. Sedangkan untuk proses perawatan tanaman terong dan cabai kita menggunakan abasel atau demolis ya teman-teman, untuk proses penanganan kutu kebulnya. Kemudian setelah apidor, kemudian starban, kita campur dengan ini dia ya teman-teman. Ini adalah super trobos untuk pelebat buah dan pupuk cair atau pupuk organik cair. Jadi ketiga bahan ini saja, ini saya rasa sudah cukup untuk proses perawatan timun suri ya teman-teman. Ini timun surinya, ini 1000 meter ya luasnya. Dan sedangkan untuk yang di atas sana itu adalah kebun terong yang saya miliki, sudah melakukan pemanenan kemarin ya teman-teman. Oke, simak terus perjalanan saya dalam proses perawatan timun suri ya teman-teman. Nah, untuk super trobos ini ya teman-teman, jadi per 10 liter air ya, kita menggunakan deligen yang volume isinya 10 liter. Jadi kita menggunakan 2 tutup ya, 2 tutup super trobos ini, atau sekitar antara 50 mili ya. Dan untuk dosis apidor seperti biasa per 10 liter air saya menggunakan 2 sendok makan ya teman-teman. Jadi untuk super trobos ini harganya untuk yang ini 500 mili ya, atau setengah liter. Ini harganya Rp27.000 ya teman-teman. Ini terbilang murah, tetapi untuk manfaatnya bisa dirasakan untuk kesuburan tanaman yang kita miliki. Dan kemudian kalau kita tidak bisa menggunakan atau tidak menggunakan pupuk organik cair super trobos seperti ini, kita bisa menggunakan NPK 16 ya teman-teman. Per 10 liter air teman-teman bisa menggunakan 2-3 sendok makan. Itu sudah bagus dan itu tidak akan gosong atau tidak akan terbakar untuk semua jenis tanaman ya teman-teman. Kemudian ciri timun suri yang sudah siap petik itu seperti apa sih Om? Atau bentuknya seperti apa? Atau dari gagangnya seperti apa? Ya, ini adalah timun suri yang sudah matang seperti ini. Ini masak pohon ya teman-teman. Ini sudah pasti memang bukan dari hasil ungkepan ya. Jadi untuk yang sudah matang itu atau siap petik itu seperti ini ya. Jadi kelihatan ya dari bakal gagangnya seperti ini. Ini sudah siap matang ya teman-teman. Ini dari pohon langsung. Ini sudah matang. Dan ini semua masak pohon. Kemudian untuk jenisnya ya teman-teman. Ini jenis kuning mas untuk seperti ini. Yang ini jenis si belang ya. Kalau saya menyebutnya ini jenis si belang seperti ini. Sama-sama timun suri tapi beda jenis ya teman-teman. Dan kemudian ini adalah timun jenis si putih ya teman-teman, seperti ini. Jadi memang ada beberapa jenis untuk timun suri ini. Tapi untuk segi pasaran, untuk yang sangat dibutuhkan oleh pasaran, ini adalah kualitas nomor 1 seperti ini ya teman-teman. Ya, yang seperti ini, yang timun mas seperti ini. Jadi untuk buahnya tebal. Kemudian untuk daya tahannya sendiri setelah matang seperti ini ya. Ini kan biasanya kalau misalkan untuk yang putih ya, yang putih seperti ini kan cepat hancur ya kalau sudah matang. Tapi untuk yang kuning mas seperti ini meskipun sudah matang seperti ini dia tidak pecah. Ya, tidak langsung pecah kemudian ambruk. Ini 1 hari 2 hari masih siap untuk jual. Ya, meskipun sudah matang seperti ini. Idealnya ya teman-teman kita ambil yang tua seperti ini. Ini 1-2 hari ini sudah matang dan siap untuk dikonsumsi ya teman-teman. Jadi itulah beberapa jenis dan perbedaan dari segi kualitas timun suri yang kita tanam ya teman-teman. Oke, simak terus videonya sampai selesai. Jadi dalam budidaya timun suri kita tidak usah khawatir dengan kondisi seperti ini ya.
Memang ini kan kondisinya seperti ini, tidak menarik, bahkan mungkin cenderung seperti gulma yang berserakan. Tetapi untuk buah ya teman-teman, saya teman-teman simak ya, ini buah ya teman-teman. Kemudian kita geser di bawahnya, ini adalah buah juga ya, saya teman-teman simak. Nah, kemudian kita maju ke depan, ini buah lagi. Jadi memang buahnya berada di bawah ya teman-teman untuk budidaya timun suri ini. Memang untuk lebih bagusnya tips penanaman mentimun suri, lebih bagusnya kita menggunakan ajir ke atas seperti biasa atau menggunakan tali, itu akan buahnya cenderung lebih bagus ya teman-teman. Dan jika memang modalnya dirasa cukup, kita juga bisa menggunakan mulsa ya teman-teman. Untuk di bawahnya barulah kita tanami mentimun suri. Jadi memang untuk kondisi di bawah seperti yang teman-teman simak ya, di bawahnya ini adalah semuanya buah seperti ini ya teman-teman. Jadi kita melakukan pemanenan itu 2 hari sekali ya teman-teman. Karena kalau kita melakukan pemanenan 2-3 hari sekali, itu akan sangat bagus untuk segi pemasarannya. Dan kemudian untuk pemanenan dalam jangka waktu yang lama, kalau kita misalkan panennya 4 hari atau 5 hari sekali, itu untuk mentimun suri saya tidak sarankan, karena itu akan mengakibatkan timun suri itu pecah matang-matang di pohon ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menyimak video saya dalam proses pemetikan pemanenan timun suri yang kedua ya teman-teman. Semoga berbagi pada video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, khususnya yang ingin membudidayakan tanaman timun suri. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.